Talim kita hari ini kita tamatkan pendek-pendek aja, ada beberapa part. Di bab 6 ini terkait kajian berunut dari bab 1 ma'arifatul adama takmun fi sholat. Ilmu makrifat itu ada di sholat. Makrifatullah maksudnya ilmu mengenal Allah. Itu sebenarnya harus ada di sholat. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita awali taklim, kita kuatkan kembali dengan syahadatain, dengan makna mi'raj. Talqin dzikir tentunya hanya ditujukan kepada Allah, kita lafazkan sama-sama Iwan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawatun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka toharo la isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah dunia solihi wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir tapi hajatina. Wa khususan nabaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi khususan Nabi Yonaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul rodin wabil khusus arwahi juriyati wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al-Islam wa amita sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu wa bulaka bi ni'matika alayya wa dzanbi faqirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma
rafi'al amrat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ana sakatil maut wa najatan minan nar wa fa'al hisab. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wa qul datam lisani yaqulu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih diberi waktu untuk datang ke tempat ini, tentunya berthalibul ilmi. Asadatu ada'u jami'ati akhwati jami'ati subhanil masihiyati ya ma'arahimahumullah. Padal istima'i hadal fakirul ahmaku sanu nakisu hajana lailata. Hadirin jamaah iwan akhwat, kalau ada ya ma'arahimahumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir kita bahas kembali bab ke bab sampai di ujung bab di akhir-akhir bulan Syawal. Ilmu makrifat itu ada di sholat, ada 3 part ya, pendek-pendek saja. Mudah-mudahan talim ini menjadi bekal di bulan Ramadan nanti, terutama dalam puasa, yang intinya untuk bisa memaknai perintah kita dihidupkan di atas dunia adalah sholat. Amma ba'du, kita pahami di bulan mulia sekarang ini Rajab. Bulan Rajab itu merupakan salah satu dari 4 Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ada 4 bulan-bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah. Jadi 4 bulan itu hati-hati ya. Di antaranya Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah, dan Ramadan. Ya. Jadi ini perlu kita pahami bulan itu. Dalam amalan hari-hari kita tidak berbuat maksiat, tidak perang, tidak jolim. Karena bulan itu bukan bulan sial ya. Islam tidak mengajari bulan sial. Bulan itu penuh dengan kemuliaan, jangan dikotori maksudnya gitu. Ya. Apalagi bulan sekarang malam ini. Malam ini kalau dihitung secara baik kalender Hijriah maupun kalender Almanak kita adalah malam ini nih Isra Mi'raj. Sabtu malam Minggu. Kalau ulang tahun ya. Nah. Jadi posisi Rajab sebagai bulan ke-7 dalam kalender Hijriah itu kan menjadikannya istimewa karena memiliki keutamaan spiritual yang mendorong umat Islam supaya bisa meningkatkan kualitas ibadah dan amal kebaikan, karena di sana ada Isra Mi'raj, ada perintah sholat yang tidak bisa diwakilkan perintah sholat itu oleh Jibril, bahkan harus dijemput langsung mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab malam ini tuh ada peristiwa yang sangat-sangat istimewa pada ajaran Islam, adalah Isra wal Mi'raj. Ya. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka bukan diulang tahun kan, ya, diambil hikmah peristiwa sejarah itu dan diyakini itu benar-benar terjadi, gitu ya. Kualitas ibadah kita, amal kebaikan kita, jangan lupa nih. Jadi kalau kita mau kesimpulan fadilah itu keistimewaan bulan sekarang, apalagi malam sekarang. Sebenarnya ada amalan, ya, adalah peristiwa Isra Mi'raj itu poinnya, yang gunanya untuk bisa memahami sholat ke makomat yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih tinggi, yaitu menjemput ibadah tertinggi di sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini diabadikan di firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 1 kan, Iqra' Iwan, kita dasari dulu itu dulu. Ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Yang waktunya kapan perjalanan itu? Bertepatan di malam ini, yaitu Jumat malam Sabtu. Ya. Di bab selanjutnya insya Allah hari ini kita tamatkan makrifat sholat. Kita akan bahas perkara peristiwa terbesar yang tertulis dalam kitab ya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Itu yang paling benar. Jadi Anung tidak akan membahas secara sisi sejarah awamnya, karena banyak orang hari ini yang merayakannya kan, di bulan Rajab ini, Isra wal Mi'raj. Yang paling penting di sini salah satu reaksi Nabi Musa alaihissalam ketika mengetahui bahwa umat yang paling tinggi derajatnya di mata Allah seluruh dunia itu adalah umat akhirul zaman. Nah, itu iri itu Nabi Musa. Ya. Nah, jadi diingatkan oleh Nabi Musa melalui sejarah ini, insya Allah hikmahnya kenapa ada Nabi sampai iri ke kita nih. Ya. Nah, di hari Senin lah kalau masih diberi waktu kita bahas. Ini sudah terkait yang disebut aplikasi daripada sholat itu. Ya. Reaksi Nabi Musa ketika mengetahui bahwa umat Muhammad memiliki derajat tinggi kepada Allah itu nanti kita bahas melalui intensifikasi ibadah. Ya. Umat Islam mudah-mudahan diharapkan mampu memperkuat iman, ketakwaan, membangun kesiapan spiritual ya, khususnya perjalanan. Sholat itu miraj ya, untuk menghadapi bulan-bulan besarnya nanti. Ya. Sebagaimana ini kan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ayuhan nas, innahu qad ajalakum sahrun azimun sahrul razaba sarullah. Tuda'afu fil sanatu wa tustajaba fihil da'awatu wa yufarraju anil kurbati la yuradu fihil lil mu'minin. Da'awatun faman iktasaba bihi khairanan da'ifalah bihi adafan muda'afatan wallahu yada'ifu liman yasha'u. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Ramadan aja sekarang udah mulai nih masuk bulan yang dirahmati, bulannya agung, yaitu bulan Rajab, yang merupakan kata Nabi dari Allah, bulan Allah. Ini bulan Allah nih. Ya. Setiap kebaikan jelas kalau antum tahu itu dilipat gandakan dalam proses pahala, khususnya dalam doa akan diterima. Jadi Rajab itu termasuk waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Ya. Dan termasuk juga waktu-waktu mustajab kita dapat kesusahan kalau kita melanggar aturan hidup. Hati-hati di bulan ini. Islam tidak mengajari hidup sial. Ya. Disinilah pentingnya Sya'ban itu mesti gimana, Rajab itu hati-hati. Ya, kita jangan sampai menjadi masalah. Nah. Di sana diterangkan oleh Nabi menghilangkan kegelisahan hidup.
Makanya di bulan Rajab ini jarang terjadi bencana sebenarnya. Jarang Pak, berhenti aja tuh biasanya. Insya Allah biasanya kayak gitu. Perhatikan aja. Ya. Sampai selesai fitrah. Ya. Nah, kurban bulan darah tuh hati-hati mulai lagi. Siapa saja yang melakukan kebaikan di dalamnya maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda dan Allah bisa melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Anas bin Malik. Itu salah satu fadilah atau keistimewaan bulan sekarang. Sekarang sudah di puncak Rajab nih. Ya, di puncak Rajab. Jadi terdapat begitu banyak amal ibadah dan kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan bulan Rajab. Jadi seperti bersedekah, menjalin silaturahim, memberi makan orang yang lapar, menyembuh orang sakit, menyenangkan anak yatim. Jadi berbagai bentuk kebaikan lainnya ya, bukan di bulan Syaban dan Ramadan aja ya. Jadi seluruh amal diyakini memperoleh pahala yang lebih besar jika dilakukan pada bulan Rajab. Karenanya makna filosofis harus Anda dalami secara sisi lebih benar. Kenapa Rajab gitu mulia ya? Karena di sana ada Isra wal Mi'raj. Itu poinnya. Fadilah keutamaan bulan Rajab itu tercermin pada makna filosofis namanya. Nah, secara harfiah kata Rajab itu kan tersusun dari 3 huruf. Ya. Ada yang tahu? Ra, Jim, Ba. Ya kan? Nah, Rajab. Ketiga huruf tersebut memiliki makna yang sangat mendalam loh. Menggambarkan sifat-sifat Allah tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani yang wafat tahun 561 Hijriah, dia menjelaskan makna dari huruf Ra, Jim, Ba dari kata Rajab. Dalam salah satu kitab karyanya, silakan baca referensinya ada di Al-Gunjah. Li talibi toriki hak aja wajala juz 1 halaman 319 yang isinya kesimpulannya sebagai berikut. Aduh enak andung bacanya payah, penting nerima aja kesimpulan. Al-Gunjah silakan baca sampai halamannya dong kasih tahu tuh. Ya. Akan berubah halaman kalau cetakannya berubah ya. Nah. Jadi gini, dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani perkara makna nama Rajab, yaitu Ra, Jim, Ba. Farazabu talatatu ahrufin a'run wazimun wa ba'un farra'u rahmatillah aja wajala walazim'u judullah ta'ala wal ba'u birullah aja wajalla. Itu dia maknanya. Rajab itu memiliki 3 huruf, yaitu number 1, 1 Ra, kedua Zim, ketiga Ba. Ra berarti rahmat Allah aja wajalla. Jim berarti kedermawanan Allah Ta'ala Zaman. Ba berarti kebaikan Allah aja wajalla bidayah. Dia ya. Jadi makna ini penting. Ya. Jadi nama Rajab itu nama sifat Allah. Ya. Nah di sini kita udah tahu tuh. Ya. Semua nama-nama bulan itu pasti ada hikmah. Dari situ saja kita dapat ajaran di bulan tadi. Ya. Makna tadi kan menunjukkan kekuasaan anugerah Allah kepada hamba-hambanya sepanjang bulan Rajab. Nah, kan tadi disebutkan di sana doa tidak ditolak, hati-hati buat maksiat, ya. Nah, apapun akan dilipat gandakan, bencana mungkin kalau kita berdoa dengan 20 orang aja insya Allah akan dihentikan, Pak. Ya. Jadi itulah rahmat bulan Rajab. Jadi hamba-hambanya itu sepanjang bulan Rajab tahu kapan waktu terbaik sejak awal hingga akhir. Sekarang udah di ujung pengakhir nih, 27 Rajab nih. Anugerah tersebut itu terbagi menjadi 3 bentuk. 1 ada rahmat tanpa siksa. Ada orang dikasih rahmat diuji dulu.
Rajab enggak. Kedua, ada kedermawanan tanpa batas. Ketiga, ada kebaikan tanpa penolakan. Nah, 3 itu. Ini ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kita mengkultuskan beliau, tapi beliau pun mendapatkan dari beberapa hadis dan ahlul etika. Jelas kebenarannya, ya. Famin awali hadas sahri illa akhiril minallahi talatu atau yang lil ibadi. Begitu juga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, rahmatun bila adabin wajudun bila bakhlin wabir bila jafarin. Maka dari awal keberadaan bulan Rajab, dari tanggal 1 kemarin hingga akhirnya, terdapat 3 pemberian dari Allah yang kadang tidak disadari oleh kita, yaitu kasih sayang tanpa siksa, kedermawanan tanpa kikir, dan kebaikan tanpa antipati. Artinya, kenapa banyak kok kita masih mengeluh? Karena kita tidak mengilmuinya waktu tepat Rajab itu. Ada apa di sana? Nah, jadi orang dulu itu kalau memohon itu sabar, dilihat dulu waktunya, tempatnya, kapan, nggak main farewell aja. Jangan arti kata kita diuji langsung bermohon, ya nggak begitu Pak. Ya. Jadi itulah orang yang bermakomat. Makanya tadi ada contoh juga Pak. Ya, ada kalanya orang sakit itu sembuhnya dengan naiknya sakit. Betul. Nggak mungkin lah simsalabim sakit kanker hilang langsung bisa lari. Ada Pak kayak gitu? Nggak ada ya Pak ya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Kan nggak mungkin bayi baru lahir langsung bisa ngomong lari. Kabur semua orang kayak gitu. Nggak bisa Pak. Ya, itu makna sabar. Jadi, Rajab itu sebagai bulan persiapan menuju Ramadan. Ya. Selain sebagai bulan anugerah, Rajab juga dipahami sebagai fase awal persiapan umat Islam dalam menyongsong bulan suci berikutnya, yaitu Syaban. Ya, baru masuk ke bulan intinya Ramadan. Nah, di sana full kita amalannya menahan, kan gitu. Nah, gunanya itu terus puasa tuh. Gunanya terus sholat. Kalau sholat itu waktunya seluruh hidup. Ya. Dasar dalilnya mana? Hadis sahih. Riwayat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Kulli Rasulullah lima sumiya radzaba. Qala li annahu yutarazzabu bihi kairun katirun li syahbana wa ramadana." Itu dia. Kalau doa yang fi radzaba wa syahbana ramadana itu bukan hadis. Itu kata ulama. Yang asli ini nih, kulli Rasulullah lima sumiya radzaba. Qala li annahu yutirazzabu fihi kairun katirun li syabana wa ramadana. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, itu dia hadisnya. Dikatakan kepada Rasulullah, "Kenapa bulan Rajab dinamakan Rajab?" Rasulullah menjawab, "Karena sungguh banyak di dalamnya kebaikan untuk bulan Syaban dan bulan Ramadan." Jadi salah satu kebaikan nanti hadir di Syaban dan Ramadan terkait bulan Rajab. Jadi gini deh, bulan Rajab mumpung masih ada waktu sedikit lagi, ya, jangan buat dosa gitu aja. Terutama di kolbu, berprasangka baik aja. Itu poinnya, ya. Nah, jangan mengundang masalah Pak, karena bulan itu dimuliakan ada perintah sholat, ya. Nah, istilah yatarazza kan ada di hadis tadi. Yutarazzabu bi kairun katirun, ya. Itu dalam hadis tadi bermakna disiapkannya pahala. Jadi sudah disediakan pahala itu yang sangat besar bagi umat Islam untuk bekal nanti di bulan Ramadan. Udah disiapkan sama Allah tuh di Rajab itu. Jadi nggak usah, walaupun ada ikhtiarnya ya. Karenanya fal mana
an yuhi ayafihi kairun katirun azim lil muta'abidin fi syabana wa ramadana. Itu penjelasan dari Syekh Al-Munawi ya, menyukil dari Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kitabnya. Kalau ingin tahu referensi adalah Fadihul Qadir Syahrul Jami'us Sagir juz 4 halaman 149. Artinya maka makna hadis tadi adalah yang disebutkan tadi dari hadis riwayat Anas, itu pengertian makna dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dengan disediakannya di dalam suatu rezeki kebaikan yang banyak dan agung bagi ahli ibadah untuk menghadapi khususnya bulan Sya'ban dan intinya untuk bulan Ramadan. Jadi perkara rezeki itu dijamin, Pak. Kita sering lupa, hati-hati Pak, Ramadan kalau kita berlebih bisa makan, nggak susah puasa, ada ini walaupun orang ada aja yang ngasih, itu berkat bulan Rajab Pak, dari Allah juga. Jadi nggak boleh kita kalau nggak ada yang bantu kok nggak bisa ini buku lama, nggak boleh, itu dosa ya. Itu penting. Jadi berdasarkan berbagai penjelasan tadi, bulan Rajab dapat dipahami sebagai periode peningkatan spiritual yang syarat dengan anugerah Allah. Sekarang, apalagi hari ini diperjalankan untuk menyebut sholat. Peningkatan ibadah, perilaku baik pada bulan ini itu bernilai dan pasti dikabulkan untuk bulan-bulan selanjutnya, termasuk di bulan 4 yang dimuliakan Allah. Menjadi latihan ruhani dalam mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Alhamdulillah untuk ikhwan yang datang thalabul ilmi kemarin itu udah dinilai sama Allah terkait rezeki di bulan Ramadan, Pak. Ya, jadi jangan khawatir, buktikan aja. Banyak orang yang melalaikan bulan Rajab, nung yakin. Ya. Yang tertinggi kan ada memahami konsep Rajab itu, ya. Jadi sebelum mendalami ke perkara makrifat sholat terkait tadi di bulan Rajab ini, Allah berfirman, kita sandarkan lagi di Al-Hajj ayat 22, surat 22 ayat 46. Ya, ayatnya 46. Dibaca dulu. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi di bulan Rajab itu mata kita berubah, Pak. Bukan dengan melihat ini, melihat dengan mata hati, telinga dengan ruhani mendengarkannya, ya. Maka akan mujarab sholat kita. Istilahnya menyaksikan Allah. Karena nggak mungkin kita melihat secara visual mata materi, ya. Itu penting. Kita dalami ruhaninya. Karena ini wilayahnya sudah tasawuf, kajian yang mutasyabih, anda bahas lagi di perkara sholatnya. Di bulan Rajab ini tinggi sekali perkara ketajaman spiritual. Para ulama tasawuf atau kaum sufi lah, ya, orang yang bertarekot itu menyatakan bahwa kaitan ayat tadi itu banyak orang tidak sadar, terhijab namanya di bulan Rajab ini, ya, banyak. Padahal kalau ingin mengejar makna sesungguhnya di perkara
Ramadan, kemukjizatan Ramadan, kemukjizatan Isra Mi'raj, kemukjizatan sholat. Sekarang ini datang pelajari, maka akan timbul kepekaan ya. Nah, dan itu nggak bisa dibohongi. Ini penting. Masih ada yang hari ini demam kalah dengan alam. Padahal obatnya kadang-kadang duduk di sini dia. Nah, masih galau sama istri, masih banyak. Ya, andung hitung di tiga pada injek saja dah. Jemaah andung udah mencapai 60 kalau nggak salah ya. Ya di sini ya. Disibuk mereka, tidak mendalami perkara-perkara yang sesungguhnya indrawi kita itu. Maka dijelaskan. Apakah mereka tidak menyadari, mempunyai hati, nah, ya dapat memahami, mempunyai telinga, itu kan perkara-perkara kepekaan kita, kemuliaan, terutama di sholat. Ya. Jadi banyak terhijab dengan masalah, terhijab dengan keilmuan, terhijab dengan gengsi, terhijab kaji andung kan ulamanya enggak 1000 umat katanya. Enak dengerin ulama, misalnya 1000 umat kan gitu ya, gitu istilahnya ya. Nah, jadi disinilah dosa hijab itu andung pahami dulu. Kenapa terhijab? Kita buka nanti. Hubud dunia, hijab awal. Hijab itu ada beberapa, meliputi antara lain nafsu hijab, dosa hijab, hubud dunia hijab, cara pandang terhadap fikih yang terlalu formalistik juga hijab. Gimana cara pandang ilmu fikih? Kita harus nyontoh Nabi. Kalau enggak terima jenggotan, ya, celana cingkrang, ya kan, begamis, ya, itu budaya Arab bro. Kalau orang itu nggak tumbuh jenggotnya, 3 buah aja tumbuh, bingung nggak tuh? Kayak Konghucu dia, ya, nggak begitu maksudnya. Jadi itu terhijab formalitis secara fikih. Itu tutupan juga, maka timbul perdebatan. Dijelaskan oleh Nabi itu. Terjebak orang dalam kenikmatan lajatul ibadah. Merasa orang paling tinggi ibadahnya. Bulan Rajab. Juga hijab. Merasa tinggi keilmuan saya. Ahlul al-azhar, master agama. Terhijab dia. Kalau ngaji di sini kan ngajinya ini fikih. Nanti dulu di sini fikihnya beda, Pak. Ya. Jadi itu orang yang terjebak dalam lajatul ibadah sampai karomah. Andung bisa karomah kok. Tapi Andung nggak mau terjebak. Karena kalau terjebak, tertutup keilmuan tumpul. Kita operasi 5 miliar, nggak kenal mantum nanti. Ini nggak bisa kayak gitu. Itu hijab karomah, hijab ilmu, hijab nafsu, hijab hubud dunia. Itu orang mesti dibuka itu. Hati-hati di bulan Rajab ini. Ya. Semuanya bisa menjadi hijab. Salah satu bentuk nafsu hijab terbesar, ada yang tahu nggak? Kata Nabi nih, apa sih hijab terbesar di atas dunia ini? Contohnya iblis sombong. Jadi kalau ditanya hijab terbesar bukan berilmu, ya. Bukan karena keren, bukan. Sombong, kesombongan. Karena sombong itu membuat manusia hanya melihat apa Pak? Kalau sombong. Seolah-olah di atas dunia dia yang paling benar. Yang lain salah. Itu sombong tuh. Iya kan? Jadi inti sombong kita udah tahu. Apa sombong? Sombong itu adalah, udah jelas, melihat dirinya sendiri. Bahkan Allah juga dinomorduakan dulu. Hati-hati Pak. Maka makhluk iblis itu langsung di-cut kan? Karena tadi ya, kita bisa bayangkan kalau keadaan batin itu hanya melihat dirinya sendiri. Kebayang nggak? Orang lain kalau perkara ngelihat nggak kelihatan, jadi nggak ada, maka hidup sendiri aja. Gitu Pak. Itu sombong tuh. Ya, nggak kelihatan kan? Bagaimana dia bisa menyaksikan Allah dengan ain basiro kalau sombong nempel? Setuju? Nggak bisa Pak. Ya. Karenanya sholat di mata ahli makrifat, ketika kajian
ya. Berdasarkan firman Allah, berdasarkan titik makrifat ya, itu ada di Quran surat Al-Ma'arij. Ayatnya mau tahu? Goncangnya kita, bidayah bingungnya waktu sholat, sering kemana-mana. Itu 2 diwakilkannya. 2, 3. 3 itu kalau ingin jadi khalifah. Itu ada di Ma'arij. Dibaca Quran surat Al-Ma'arij ayat 2, 3. Itu inti sholat makrifat. Dibaca Ikhwan. Pendek. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Jadi sholat tidak imun. Antum nggak sholat hari ini kan? Ya, tapi tetap dianggap sholat. Sholat yang berketerusan. Jadi caranya supaya antum tidak sholat, bisa sholat berketerusan, walaupun antum dalam bercengkrama, hilangkan sombong. Sampai sombong itu bahaya. Udah deh, merasa kita nggak bisa hidup sendiri, ya harus butuh Allah, butuh malaikat, harus butuh saudara, harus butuh sahabat. Maka silaturahmi dia, maka dianggap itu sholat berketerusan atau yang disebut mengerjakan sholatnya, tetap mengerjakan sholatnya. Karena itu sholat tertinggi itu tuh. Jadi kita udah sama seperti malaikat yang kerjanya ruku, sujud seumur umur. Iya kan? Sholat kan puncak pertemuan seorang hamba menuju Rabb-nya. Dan sholat seorang hamba bisa lengket dekat dengan Rabb-nya. Jangan menyatu ya. Tuhan, hamba-hamba. Dekat maksudnya. Makanya sholat kita kalau ingin naik level, bukan meminta, tapi bermunajat, komunikasi. Munajat itu komunikasi. Nanti Nung jelaskan komunikasi dengan Allah di Al-Fatihah itu. Allah menjawab. Ihdinas siratal mustaqim. Apa jawaban Allah? Nanti ada itu. Nah, itu dijelaskan di hadis. Itu munajat namanya. Disitulah akan ada nikmat kerinduan. Dan waktu selesai kita membaca bacaan sholat, kita tidak lepas kemana-mana pikiran. Itu yang disebut mukasyafah. Apa namanya? Mukasyafah. Ya. Dalam banyak penyaksian, penglihatan terhadap Allah di waktu sholat. Jadi ketika seseorang bermakrifat melakukan sholat, batinnya telah mencapai mikraj, sudah dekat kepada Allah. Arti kata, kita diperjalankan Allah. Allah itu kita dibuatnya seperti navi waktu. Atau navi waktu. Karena jarak itu tersebat dengan waktu dan ruang. Ya. Kalau itu dinafikan, dekatlah dengan Allah. Ya. Nah. Sehingga dengan begitu tidak lagi ada penghalang. Itu yang disebut hijab. Maka paling utama, tolong hilangkan dulu hijab itu dari perkara sombong, itu yang paling tinggi. Kalau misalnya life skill, intelektual juga hijab, tapi itu masih ada toleransi lah, ya. Dengan begitu salat kita tidak menyembah kekosongan, melainkan melihat Allah, merasakan dirinya dilihat Allah, gitu. Allah tahu
Jadi gini, pas Allahu Akbar, langsung antum punya perasaan Allah ada di depan, mengawasi kita salat, gitu aja. Itu dulu. Ya. Langsung diawasi Allah. Sehingga merasa tenang tuh. Ketika bisa bermesraan dengan kekasihnya kan beda tuh dalam pengertian makna bahasa manusia. Karena itu kita perdalam pesan-pesan dari ulama-lama ya, ulama-ulama klasik. Ada pesan dari Sunan Bonang. Ada nama kitabnya. Namanya Suluk Wujil. Anu ambil tuh, karena benar. Bukan konek tuh. Kata Sunan Bonang, manakah yang disebut sholat yang sesungguhnya? Apa jawaban beliau? La ta'abud idza kunta la tarifu min ta'budu. Janganlah menyembah bila tidak tahu siapa yang disembah. Jangan antum sholat kalau nggak tahu Allah. Allah itu Maha Esa. Allah yang membuat keputusan. Allah yang menolong kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang bisa kita berdiri, berikhtiar. Gitu dulu Pak. Itu udah sama melihat Allah. Itu sudah sama melihat Allah dalam konsep ruhani. Maka nggak melayang pikiran kita kemana-mana. Ya, kalau kita tidak bisa begitu, kata Sunan Bonang, akibatnya akan direndahkan martabat hidupmu. Akan begitu terus. Cari duit, cari gampang, diusahain dulu keliling-keliling. Cari istri, harus ke sini, diputar dulu ke Padang Panjang, balik lagi ke Pariaman. Udah Pariaman, balik lagi ke Padang Panjang, putar lagi. Susah Pak, walaupun ujungnya dapat. Jangan menyembah bila tidak antum makrifat gitu. Kenali Allah, pahami sifat 20, akidul kamsi 50 dari akidah Allah. Itu ada di risalah. Maka sholat antum akan benar. Diperkirakan kata kitab Suluk Wujil ini karangan Sunan Bonang begini iktibarnya. Seorang yang menyumpit burung, kalau sekarang ditembak, kalau dulu disumpit burung, pelurunya disebarkan, tetapi tidak ada satupun yang kena. Sama dengan begitu. Jadinya cuman menyembah, kalau nggak kena, karena nggak kenal Allah, menyembah Adam Sarpin. Adam Sarpin itu ketiadaan. Nggak ada makna. Yang tiada gunanya. Sama dengan puasa nggak sholat. Puasanya sah, tapi rusak. Karena nggak kena sasaran gitu. Sama. Ya. Karena itu dalam tingkatan ibadah ada golongan alim yang beribadah. Ini alim orang sholat. Ada golongan arif. Arif itu orang yang sholatnya sudah kenal Allah, disebut makrifat. Ya. Orang alim mengenal Tuhan dengan logika waktu sholat. Boleh-boleh aja. Arti kata logika, kita sholat sebatas percaya Tuhan ada. Jadi pas dia mengucap sekedar di bibir. Sedangkan orang arif mengenal Rabb melalui musyahadah, penyaksian sampai ke kolbu, merasakan Allah ada, memahami Rabbnya. Jadi kecerdasannya beda. Jadi kalau kita bersyahadat pun itu bukan dengan hanya terucap, tetapi dibuktikan dalam segala praktek. Segala aktivitas perbuatannya adalah sholat. Itu disebut tidak imun. Maka dirikan sholat. Walaupun antum sudah tidak ritual sholat, berakhlak seperti sholat.
baik di saat berdiri, duduk, bahkan tidur nyenyak. Ya, di luar sholat tuh, itu disebut yang ketika itu tetap mengerjakan sholat. Apakah itu di ma'arid? Qurannya? Di ma'arid kan? Kok salah baca tadi? Ya. Jadi ayatnya tadi kan disebut 23. Ya. Itulah pengertian sholat yang berketerusan. Hilangkan sombong, kenali Allah. Maka dianggap antum lagi duduk begini sama dengan sholat. Ya. Jadi hitungan harinya, hitungan kamu hadirnya, ya. Sholat 5 menit, pas antum duduk taklim 5 menit, ya, itu sama pahalanya 50. Karena perintah sholat pertama 50 rakaat, itu sama. Ya, jadi tinggi pahalanya. Di dalam sholat itu kan mengandung seluruh tahapan perjalanan menuju Rob. Ini ke dalam lagi nih. Ya. Karenanya bagi orang makrifat, wudu saja nih, berwudu nih. Kalau udah makrifat ya, kenal Allah, dipelajari sifat Allah, baru berwudu aja. Maknanya itu udah tobat, Pak. Cuci tangan udah tobat, dihapus dosa. Kalau kita kan takut kotoran. Makanya orang yang ngerti dalam konsep wudu nggak dipikirin tuh niat membersihkan kotorannya. Berjalan sendiri, air udah otomatis membersihin kotoran, ngapain dipikirin lagi? Yang dipikirin tangan kita waktu mengambil hak yang tidak pantas. Mata kita, cuci muka kita, penglihatan kita dari hak yang harus kita nunduk. Betul kan? Beda. Wudu yang makrifat begitu, Pak. Jadi wudu itu udah bermakna kita tobat. Menghadap kiblat maknanya tahu nggak? Keberuntungan. Nggak kemana-mana. Kalau jalan ke sana, itu yang benar. Ngadep kiblat itu, ini jalan yang lurus nih. Secara fisik, itu pengertian keberuntungan, ya kan? Pas berdiri sholat, maknanya apa, Pak? Kita harus istirahat, diam, fokus pada tubuh. Ya, enggak liar kesana kemari. Ya, itu maknanya. Pas membaca ayat Al-Quran, itu zikir. Ingat Allah. Ruku, merendahkan hati. Tidak sombong, sujud, pengetahuan diri. Sujud itu dalam konsep mi'raj adalah mengetahui diri sendiri. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Kalau Tuhan dekat. Membaca syahadat, bermesraan dengan Rob, dengan Allah. Salam baru memisahkan diri dari dunia. Dari dunia, salam itu. Walaupun kita di dunia. Karenanya setiap ucapan dalam sholat mengarah kepada penyaksian kepada Allah. Imani itu. Berserah diri, bertobat, bersabar, ridho, takut, berharap, bersyukur, mencintai, bertawakal. Semuanya menjadi satu merupakan tingkatan keyakinan. Karenanya antum bisa disebut sama dengan melihatku, gitu. Ya. Di saat takbir, Allahu Akbar. Makanya harus hadir hati, rasakan. Bukan hadir pikiran, hadir kolbu. Ya. Resapi di hati. Jadi Allahu Akbar, tidak ada lagi yang lebih besar selain Allah, semua kecil, nggak boleh ada kesombongan. Karena akbar itu letaknya hanya ada di Allah. Kan gitu, Pak. Doa iftitah, penyerahan diri secara total, tawakal tinggi itu kepada Allah. Sehingga bisa melupakan dunia akhirat sejenak di waktu sholat. Ya. Hanyut memasuki wilayah hadrah Allah. Bacaan Al-Fatihah dan doa sujud, semuanya unsur keyakinan melebur menjadi satu tuh di sholat. Ini memang makna yang harus diterima secara pikiran. Sesungguhnya semua itu kalau melalui pikiran menjadi rancu. Nggak dihafal. Kalau antum sudah mengikuti awal pertama kenal Allah aja, maka sholat itu antum akan diberikan pengalaman spiritual yang sulit diucapkan. Itu bedanya. Tapi untuk mendapatkan pengalaman spiritual, thalibul ilmi. Pikiran kita dithalibul ilmikan. Ya, seperti sekarang. Karena itu, sholat adalah simbol.
Sholat itu simbol, Pak. Jadi antum itu masih pakai simbol. Banyak orang masih pakai simbol, masih latihan. Belum ke pengalaman sebenarnya Mi'raj. Ya. Dengan sholat kita bisa membersihkan batin dari kotoran nafsu duniawi. Menuntun raga kita menuju kebaikan. Itu amalan mendirikan sholat masih di dunia itu. Sholat juga sarana untuk mengadukan persoalan kehidupan. Berarti sholat itu sholat doa itu. Sholat juga merupakan wujud penghambaan diri kepada Allah. Karena antum takut. Ya, menyandar kepada Allah. Udah bagus. Makamat itu. Sholat juga adalah penyempurnaan jiwa. Ya. Yang galau, atas ribu, bingung, disempurnakan di sholat itu. Karena itu sumber kemuliaan. Tolok ukur perbuatan sehingga Allah menjadi ridho. Walaupun kita dari tahapan begitu. Dengan sholat seorang hamba akan memperoleh derajat yang tinggi insya Allah. Kalau antum terus perbaiki, Allah akan merubahnya itu. Ya, insya Allah, karena sholat merupakan fondasi spiritual sebagai tiang agama. Itu sebabnya yang lebih tinggi ya. Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasal Ruhu Sirahu berkata, orang yang sholat itu berarti sedang bermunajat, bercakap-cakap, berbicara dengan Tuhannya. Tempat munajat itu ada di kolbu, bukan di pikiran, bukan di mulut, di hati. Ya, itu sebabnya jika hatinya lupa, hatinya sering lalai, rusaklah sholatnya. Ya, maka sering kita bersihkan dengan api isbat. Ya, karena itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu terbagi menjadi dua. Pertama, sholat syariat. Ini sering diperdebatkan. Apa itu sholat syariat? Sholat syariat itu ada waktunya. 5 kali sehari. Disunahkan di masjid. Harus menghadap kiblat. Mengikuti imam. Dan tidak boleh riya. Itu syariat. Ingat ya, sholat aja riya itu masih kelompok syariat, Pak. Jadi riya itu, wah maaf ya, ini sehari-hari yang sering antum lupakan. Wah kita sholat nih, cari masjid yang keren yang ada AC-nya supaya seger, itu udah riya. Nah, gitu. Jadi pas ketemu waktu itu kan nggak bisa digeser, Pak. Iya. Masjid di depan kita, itu sholat itu. Ya, jangan memilih yang aneh-aneh, Pak. Ya, itu termasuk riya tuh. Yang kedua, apa itu sholat thariqat? Kata Syekh Abdul Qadir, ada 2 nih, kelompoknya sebetulnya ada 5. Ya. 2 sholat thariqat. Sholat thariqat adalah zikrullah, itu yang tidak imun. Selama antum gak sholat tapi ingat Tuhan, itu udah sholat. Ya, karena sholat adalah ingat Allah, sama tuh. Ya. Jadi sholat thariqah adalah zikrullah sepanjang hidup. Makanya orang-orang dulu itu tidur juga dengan zikir, Pak. Karena terbiasa dia melakukan sholat tidak imun sepanjang hidupnya. Jadi jangan disusah-susah, Pak. Sholat berketerusan itu gimana? Bahasanya gini, sholat berketerusan itu tidak menggunakan fisik. Ya. Hanya menggunakan kolbu saja. Kalau menggunakan fisik, antum bisa bawa mobil, maka antum larang. Kalau antum bawa mobil, jangan sholat. Ya, sholat thariqah saja. Sholat thariqah juga nabrak juga antum. Kalau kolbunya salah, betul kan? Nah, jadi memang susah untuk melihat Allah itu. Ya. Dalam konsep menyaksikan, dalam ruhani. Jadi sholat thariqah itu kalau ditanya masjidnya mana? Masjidnya hati. Itu masjidnya. Kalau syariat masjidnya ya masjid, materi. Kalau syariat masjidnya kolbu, itu masjidnya. Imamnya mana? Itu yang disebut fuad. Penandung badah. Yang paling enggak dalam. Imamnya fuad, ikuti apokato nurani. Ya, jemaahnya mana? Batin, jiwa. Jemaahnya itu kapalo, pikiran, talimo, mato. Nah, itu jemaahnya.
Jadi tubuh manusia itu adalah makro, mikro, kosmos. Itu yang disebut sholat tarekat. Jadi udah tahu jemaahnya. Kiblatnya mana? Al-Hadrah Al-Hadiyah. Makanya ada kiblat bumi, ada kiblat di atas. Ya. Ada kiblat di atas kan? Ada. Itu dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itu makanya sampai, Pak. Karena kolbu yang sibuk dengan zikir tidak pernah mati dan tidak tidur. Kalau antum biasa terlatih terus-menerus dengan zikir kolbu, maka kolbu antum tidak mengikuti alam bawah sadar. Maka kolbu antum akan hidup terus. Pas antum tidur, ngorok, istirahat, kolbu antum tetap berzikir. Antum sampai sekarang belum melihat ya ada orang tidur tuh Allah, Allah, Allah. Kebanyakan itu nyaman banget dengan hati-hatinya mati ya kan? Susah, Pak. Enggak semudah itu, tapi ada dia. Jadi kalau kita sudah berpadu sholat syariat dan thariqat, insya Allah sholat kita sempurna, enggak akan kemana-mana pikiran tuh. Sepakat? Itu dia. Kita habiskan di bab 1 ini. Nah, kita masuk